Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Tarnama Dia Poltekip Angkatan 55, nama Yolani Nur Habib PSDB 4310, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izin Bu, saya akan mempresentasikan tentang pelayanan pembinaan anak di LPKA. Pelayanan pembinaan anak di LPKA. Pada umumnya, prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan, dan terus-menerus sejak tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pos-adjudikasi, di mana pada setiap tahapan ini anak akan didampingi oleh seorang pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Adapun jenis-jenis pembinaan di LPKA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari pembinaan kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Misalnya, sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam, penyuluhan hukum, mengikuti kegiatan upacara bendera, perayaan hari besar keagamaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pembinaan keterampilan. Pembinaan keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat anak yang dapat menunjang potensinya, seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian, dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja dan menyesuaikan keseniannya masing-masing daerah. Yang ketiga yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal dan non-formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu, LPKA harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya akan pendidikan, baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu, atau pendidikan non-formal berupa kerja paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan. Setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perpapasan kemerdekaan, dan pindanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa terdapat anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Saya akan menjelaskan ketiga hal tersebut. Yang pertama itu anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Yang kedua yaitu anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,
atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindakan pidana. Yang ketiga yaitu anak yang menjadi saksi. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua atau wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mengenai bidang kesejahteraan sosial. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan depersi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Kalau dalam perkara dewasa, usia 18 tahun ke atas, setiap tingkat pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua atau wali, namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua atau wali. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak, yakni yang pertama, penyidik. Penyidik adalah penyidik anak. Yang kedua yaitu penuntut umum. Penuntut umum adalah penuntut umum anak. Yang ketiga, hakim. Hakim adalah hakim anak. Yang keempat yaitu pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Yang terakhir yaitu pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial adalah seorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penyelidikan dan penuntutan terhadap perkara anak. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI. Sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya, terhadap anak yang diajukan sebagai anak berkonflik hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan dipersi. Dipersi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana dan terhadap proses tersebut dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu diancam pidana penjara di bawah 7 tahun. Yang kedua yaitu dan bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya selain ketentuan tersebut,
Berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwa subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi. Pasal 7 Permenkumham nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.